Rasa takut kekurangan uang itu bukan berasal dari dompetmu, melainkan dari pikiranmu. Ada satu ketakutan yang diam-diam menguasai hidup banyak orang. Bukan takut gelap, bukan takut sendirian, melainkan takut kehabisan uang. Takutan ini begitu kuat sehingga sulit untuk menikmati hidup. Bahkan ketika gajinya masih masuk, tabungannya masih ada, pekerjaan masih berjalan dengan lancar, pikirannya itu sudah sibuk gitu loh, membayangkan jika suatu hari nanti semuanya itu hilang. Apa yang terjadi kalau misalkan besok aku kehilangan pekerjaan? Bagaimana kalau usahaku besok bangkrut? Bagaimana kalau misalkan uangku itu nggak cukup? Bagaimana kalau misalkan nanti aku nggak bisa memenuhi tanggung jawab keluargaku? Dan semakin pertanyaan-pertanyaan ini diputar berulang-ulang, semakin terasa nyata. Padahal semuanya juga belum tentu terjadi. Memang inilah cara kerja pikiran. Pikiran itu nggak bisa membedakan antara bahaya yang benar-benar ada dan bahaya yang hanya dibayangkan. Dan ketika kamu terus membayangkan kemiskinan, kekurangan, otak itu akan menganggapnya sebagai ancaman yang nyata. Tubuhmu mulai kerasa tegang, nafasmu menjadi pendek, tidur nggak nyenyak. Kamu juga mudah marah, mudah emosi, mudah panik, dan juga kamu sulit bersyukur. Kamu jadi overthinking. Ironisnya, bukan uang yang menyiksa hidupmu, melainkan bayangan kehilangan uang. Coba deh sekarang kamu renungkan, berapa kali kamu benar-benar kehabisan uang sampai kamu nggak bisa bertahan hidup? Karena faktanya sampai hari ini kamu masih bisa hidup kan? Kamu masih bisa makan kan? Bahkan kamu masih bisa nonton video ini. Dan berapa kali kamu membayangkan hal-hal seperti itu terjadi? Seringkali jumlah ketakutan itu lebih besar daripada kenyataan. Kita harus sadar bahwa kita hidup di dunia yang nyata, bukan dunia yang diciptakan oleh pikiran. Tapi memang masih banyak orang yang tinggal di dunia yang diciptakan oleh pikiran, di mana pikiran-pikirannya itu menciptakan hal-hal yang buruk. Mereka hidup di masa depan yang justru itu belum datang. Mereka jadi menderita dengan sesuatu yang belum terjadi. Akibatnya, hari ini yang harusnya bisa dinikmati justru dipenuhi dengan rasa kecemasan dan rasa takut kekurangan. Itu seringkali bukan lahir hari ini. Ia sebenarnya sudah tumbuh sejak lama. Bisa jadi kamu sedari kecil melihat orang tuamu kesulitan soal keuangan, sulit untuk memenuhi kebutuhan. Atau mungkin kamu pernah dipermalukan karena kamu nggak punya uang. Mungkin kamu pernah kehilangan pekerjaan atau mengalami kebangkrutan, sehingga pengalaman itu akhirnya meninggalkan luka, dan luka itu membuat pikiran kita itu bilang jangan sampai hal itu terjadi lagi. Nah, disinilah fungsi pikiran itu berusaha untuk melindungi diri sendiri biar nggak terjadi hal seperti itu lagi di masa depan. Tapi jika pikiran ini berlebihan, perlindungan itu berubah menjadi penjara. Kamu akhirnya bekerja keras tapi nggak pernah merasa cukup. Kamu sudah menabung tapi kamu nggak pernah ngerasa aman. Kamu sudah menghasilkan banyak uang tapi rasa takut itu masih ada, masih tetap tinggal. Dan akhirnya kamu terus mikir, kenapa ini terus-terusan terjadi? Pikiran selalu merasa cemas. Karena rasa aman itu tidak lahir hanya dari angka rekening. Rasa aman itu lahir dari cara kita memandang kehidupan. Tidak ada jumlah uang yang mampu menghilangkan rasa takut. Jika pikiranmu itu terus mengatakan masih kurang dan masih kurang. Kalau kamu nggak percaya, kamu bisa melihat orang-orang yang mungkin kekayaannya itu sudah berlimpah, tapi dia selalu merasa kekurangan. Bahkan sebagian dari mereka itu tetap dihantui kecemasan, insomnia. Mereka takut kehilangan investasi, takut bisnisnya menurun, takut orang lain itu mengambil hartanya. Artinya, masalah itu bukan semata-mata karena uang. Masalahnya adalah pikiran itu terus mencari ancaman. Terus gimana caranya bisa keluar dari lingkaran ini? Yang pertama adalah kita harus sadar bahwa rasa takut itu hanyalah sinyal, bukan kenyataan. Rasa takut datang untuk mengingatkan, bukan untuk mengendalikan hidup. Dan yang kedua adalah fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Sadar bahwa kamu nggak bisa mengendalikan kondisi ekonomi dunia, kamu juga nggak bisa memastikan masa depan. Tapi kamu bisa belajar keterampilan baru, kamu bisa mengatur keuangan, kamu bisa mulai membangun dana darurat, mulai berinvestasi. Karena tindakan itu selalu lebih kuat daripada kecemasan. Dan yang ketiga, berhentilah mengukur
keamanan hanya dari jumlah uang, tapi ukur juga kemampuanmu. Selama kamu memiliki ilmu, pengalaman, kesehatan, dan kemauan untuk terus belajar, itu artinya kamu memiliki modal yang lebih berharga. Karena uang itu bisa hilang, tapi kemampuan untuk menghasilkan uang itu bisa terus bertambah. Nah, itulah aset yang sesungguhnya. Jangan biarkan rasa takut itu membuatmu lupa bahwa dirimu jauh lebih berharga daripada isi dompetmu. Dan ketika kamu percaya pada kemampuanmu, kamu nggak lagi gampang hancur hanya karena keadaan yang berubah. Karena kamu tahu, jika pernah bisa bangkit sekali, itu artinya kamu juga bisa bangkit lagi. Karena memang hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Tetapi ketidakpastian itu bukan musuh. Ia adalah bagian dari kehidupan. Karena memang hidup itu terus berputar, terus berubah. Kita tidak membutuhkan kepastian untuk hidup tenang, tapi kita membutuhkan keberanian untuk menghadapi apapun yang akan datang. Jadi, jika hari ini kamu merasa takut kekurangan uang, jangan langsung percaya pada pikiranmu. Tapi tarik napas, lihat kenyataan, tanyakan lagi pada dirimu sendiri, apakah aku sedang menghadapi masalah yang nyata atau hanya sekedar membayangkan masalah? Dan jika memang ada masalah, selesaikan dengan tindakan. Tapi jika belum ada masalah, jangan hukum dirimu dengan kecemasan yang kamu putar dari pikiran. Ingatlah bahwa hidupmu itu tidak ditentukan oleh rasa takut, tapi hidupmu ditentukan oleh keputusan yang kamu ambil setiap hari. Lebih baik kamu bangun kemampuanmu, kelola keuanganmu, siapkan dana darurat. Setelah itu, izinkan dirimu untuk hidup dengan tenang. Karena ketenangan itu bukan hadiah yang datang setelah kamu kaya, tapi ketenangan adalah keputusan yang bisa kamu ambil mulai hari ini. Jadi jangan jadi budak dari rasa takut kehilangan uang. Jadikan uang itu sebagai alat untuk menjalani hidup. Jangan jadikan uang sebagai penguasa yang menentukan kedamaian hatimu. Sebab pada akhirnya, orang yang benar-benar kaya bukanlah mereka yang memiliki uang paling banyak, melainkan mereka yang tetap merasa cukup, merasa tenang, dan tetap percaya bahwa apapun yang terjadi, mereka pasti bisa bangkit dan melanjutkan hidup.